Kemudian sebagaimana disebutkan di sini ya, saya akan kisahkan secara ringkas saja bahwa pada tahun kedatangan Al-Imam Ibnu Jazari di Turki setelah bertemu dengan Sultan Bayazid, maka beliau mengatakan wa tawajjahtu fi Syawal minas sanah, ya, pada bulan Syawal di tahun itu, fanazalna Madinah Ghultah, maka beliau pun kemudian mendatangi Madinah Ghultah atau mengunjungi rihlah ke Madinah Ghultah. Wahya taqau syamal al-Konstantiniyah, yang terletak di daerah utaranya Konstantin atau Istanbul, namanya daerah Ghultah. Wahya min akhassi biladil kuffar, dan itu merupakan salah satu tempat khususnya orang-orang kafir, mujawaratan li Madinatil Konstantiniyah, dekat dengan kota Konstantin, atau dekat dengan Istanbul. Fa aqamtu biha ayyaman hatta qadama Sultan Bayazid fa aqama biha ayyaman. Maka aku tinggal di sana beberapa hari sampai Sultan Bayazid juga mendatangi kota tersebut dan kemudian tinggal beberapa hari di sana. Maka kemudian memerangi orang-orang kafir di tanah mereka. Ini menunjukkan bahwa Al-Imam Ibnu Jazari selain beliau merupakan seorang qari, seorang muqri, maka beliau termasuk orang yang berada di garda terdepan dalam jihad fisabilillah bersama Sultan Bayazid. Di mana jihad ini bukan jihad difa, ini jihadnya jihad tolab, jihad ofensif, di mana Sultan Bayazid mengirim pasukannya ke negerinya orang-orang kafir untuk berjihad menegakkan kalimat Allah. Nah, dan di sini subhanallah Al-Imam Ibnu Jazari, seorang qari, seorang muqri yang muridnya banyak sekali di Turki, ternyata juga ikut keluar. Padahal bisa jadi, sangat mungkin sebetulnya ini bukan fardu ain bagi beliau. Ya, kecuali memang orang-orang tentara yang ditunjuk. Maka mereka semuanya fardu ain berjihad. Namun Al-Imam Ibnu Jazari sebagai seorang muqri turun langsung ke medan jihad. Maka kalau misalnya ada orang yang mengatakan, wah antum itu guru tajwid, antum itu guru Al-Quran, udah nggak usah ngomongin jihad, nggak usah ngomongin Palestina, maka tidaklah perkataan tersebut keluar kecuali dari orang yang tidak memahami hakikat jihad yang sebenarnya. Karena sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa para mujahidin yang berada di garda terdepan adalah para qurra, para guru-guru Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya Qunut Nazilah, itu diawali dari banyaknya para guru Al-Quran, banyaknya para qurra yang syahid. Kemudian juga masalah pembukuan mushaf Al-Quran, bahwa kalau kita lihat sejarahnya diawali dari banyaknya para qurra yang syahid. Kok kenapa para qurra syahid? Karena mereka berada di garis depan perjuangan. Maka oleh karena itu juga saya sangat menyayangkan kalau misalnya ada sebagian guru Al-Quran yang tidak peduli terhadap nasib saudara-saudara kita di Palestina begitu. Kenapa? Karena yang terjadi di Palestina sekarang bukan jihad tolab, bukan dalam rangka menyerang yang hukumnya fardu kifayah, yang disunahkan di bawah komando ulil amri, tapi hukumnya fardu ain, di mana para ulama sepakat, apalagi dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, yang namanya jihad difa, jihad defensif, itu tidak butuh izin dari ulil amri, tidak butuh izin dari ulil amri, dan hukumnya fardu ain, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin minallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang beriman, apabila kalian telah bertemu dengan musuh, jadi sudah berhadapan-hadapan dengan musuh, musuh sudah berada di hadapan kalian, maka jangan lari keluar, justru diharamkan keluar. Maka apa yang mesti dilakukan? Ya, seperti pahlawan-pahlawan kita zaman dulu, apa yang mereka teriakan, merdeka atau mati. Kenapa? Karena justru ketika bertemu dengan musuh, haram hukumnya lari dari medan pertempuran. Ya, kecuali anak-anak dan perempuan yang memang tidak bisa berjihad. Tapi di Palestina, di Gaza khususnya, memang mereka tidak bisa lari kemana-mana karena sudah di border. Begitu. Maka pemuda, laki-laki, apalagi para pejuang dari Hamas, Izzuddin Al-Qassam, maka mereka haram untuk mundur satu jengkal pun dari tanah Gaza. Yang ada
adalah wajib mempertahankan tanah Gaza dan wajib mengembalikan tanah-tanah yang lain di sekitar Gaza ke pangkuan kaum muslimin. Begitu, karena itu semuanya tanah kaum muslimin, itu satu Filastin. Ya, begitu. Maka kalau misalnya ada yang mengatakan ini jihadnya tidak syar'i dari mana? Ini jihad yang sudah fardu ain, tidak butuh ulil amri, tidak butuh izin ulil amri, ya. Dan pilihannya hanya merdeka atau mati. Adapun orang-orang di sekitar Gaza, orang-orang di sekitar Filastin itu hukumnya fardu kifayah. Selama Gaza belum dibebaskan, maka orang-orang sekitarnya wajib membantu. Dan terus melebar kewajibannya, Zaman dulu, Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala, itu subhanallah, turun berjihad dalam jihad ofensif. Bahkan dalam kisah yang lain, beliau juga ikut jihad ketika pasukan Mongol menyerang. Cuma di jihad yang kedua ini, pasukan Bayazid, pasukan Sultan Bayezid kalah. Kalau di jihad yang pertama, ketika bertemu dengan orang-orang kafir di Nikopoli, di sini disebutkan kota Nikopoli. Maka di situ kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Ibnu Jazari pulang dalam kemenangan. Kemudian dalam jihad berikutnya Ibnu Jazari juga ikut keluar ketika berjihad melawan orang-orang Mongol. Qadarullah Sultan Bayezid ditangkap dan kemudian dihukum mati. Ibnu Jazari juga sempat ditangkap lalu kemudian diasingkan oleh Timur Leng. Begitu. Wallahu taala a'lam. Ini sekelumit kisah ya dari Al-Imam Ibnu Jazari yang ternyata beliau seorang qari, seorang mukri ahlul Quran, namun juga turun langsung dalam medan jihad. Dan demikianlah para ulama ahlul Quran yang lain sejak zaman dulu, mereka selalu berada dalam garda terdepan jihad fisabilillah. Oleh karena itu, wahai para pengajar Al-Quran, wahai para qari, wahai para mukri, sangat disayangkan kalau misalnya ada di antara antum sekalian yang justru tidak bersuara tentang jihad Filastin. Karena hari ini seluruh dunia sudah bersuara. Jangan sampai justru ahlul Quran diam, tidak memberikan dukungan, tidak menampakkan keberpihakan mereka terhadap saudara-saudaranya di Filastin sana. Barakallahu fikum.